Apa kabar semuanya? Dan apa kabar Ibu Ida? Kenapa hari ini penampilannya spesial luar biasa? Mau tahu? Tentu mau tahu. Karena hari ini Ibu Ida merayakan Natal. Wah, Natal sudah datang. Pasti ada temanya Bu Ida. Pasti. Mau tahu temanya? Tentu apa? mau tahu. Temanya adalah Immanuel. Ya, beserta kita. Sesungguhnya anak darah itu seorang laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Berarti anak menyertai kita. Semangat ya. Ayo guys, kita belajar lagi. Belajar huruf A, B, C, D. Kalau ini tadi huruf apa? A. Gares lagi belajar apa ini? Itu ditanyain papa. Lagi belajar apa, Nes? Lagi belajar huruf A, B, C, D. Loyo lemas dia. Ini COVID ini tidak tahu kita kapan berakhir ini kalau begini terus. Iya, anak-anak ini udah mulai bosan belajar di rumah. Belum lagi kalau papa bekerja di luar. Bikin mama tambah khawatir. Iya. Papa juga pikirnya begitu, Ma. Ya, semoga aja pandemi ini cepat berakhir ya. Iya. Ya, biar Ganes ke sekolah lagi ya belajarnya. Terus semangat, Nes. Mami, Kelly bosan di rumah terus, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa sekolah sama teman-teman, nggak bisa sekolah minggu sama teman-teman. Kelly juga nggak bisa ketemu ibu guru. Kapan virus corona berakhir? Mami, Kelly bosan. Soalnya ada virus corona, aku nggak bisa ke sekolah, nggak bisa sekolah minggu. Iya, Kelly sama Kela harus sabar ya. Kita berdoa biar virus corona segera berakhir. Kapan virus corona berakhir? Gara-gara virus corona ada, Kelly nggak bisa jalan-jalan. Kalau mau jalan pergi-pergi takut karena ada virus corona. Iya, kita berdoa biar virus corona cepat berakhir ya, oke? Semoga virus corona cepat berakhir. Iya, amin. Bu Ida, selama pandemi COVID-19 ini banyak orang yang menjadi khawatir, jadi takut, banyak yang jadi sedih dan mereka kehilangan harapan, Bu Ida. Namun kita harus ingat, Bu Lili, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dia datang ke dunia menjadi serupa dengan manusia dan memberikan pengharapan yang besar kepada kita. Pengharapan apa yang dia berikan? Yaitu keselamatan. Karena dia berjanji, karena dia adalah Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, Bu Lili. Luar biasa. Tuhan yang menyertai kita. Betul sekali. Bisa. Dan hari ini, mari kita sama-sama merayakan Tuhan kita, Allah kita, Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Kita sama-sama siapkan diri kita, kita mau mengikuti ibadah. Mari kita menyanyi dengan sukacita. Mari kita dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari anak-anak, kita menyanyi satu pujian. Bapa, ku datang padamu. Mari kita menyanyi pujian ini dengan segenap hati kita, dengan sungguh hati, karena kita bersyukur karena dia adalah Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Naikkan ucapan syukur.
bersyukur untuk setiap anugerah kasih Tuhan dalam setiap hidup kami. Kalau hari ini kami bersuka cita dan bersyukur kalau kami bisa merayakan Natal, karena Engkau adalah Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kami, dan kami bersyukur atas kebaikan yang besar yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, berikan sukacita buat setiap kami, pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan berkati Mama Papa, berkati teman-teman, berkati semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow, teman-teman, Ibu Lili bersyukur Allah kita, Tuhan kita, Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Oleh karena itu Ibu Lili mau menyambut Tuhan kita. Apakah Bu Ida mau menyambut Tuhan kita? Mau dong Bu Lili. Apakah kalian mau menyambut Tuhan kita? Ya, kalau gitu mari kita nyanyikan lagunya. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat Sang besar, dengan melintas surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan angkatan dalam palungannya. Salam salam. Orang wajib datang turun bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Masa itu menyantap bumi persembahkannya, akan umat raja dan juru selamatnya. Salam salam. Luar biasa Tuhan kita. Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai dia luar biasa. Dan teman-teman, di suatu malam yang sunyi senyap, tiba-tiba berubah menjadi cerah ceria karena ada kabar senang. Mari kita nyanyikan lagunya Malam Sunyi Senyap. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat raya besar dengan latar gemar. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Itu dia teman-teman, Allah kita, Tuhan kita, Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Sekarang waktunya kita akan mendengar firman Tuhan tentang Tuhan kita yang luar biasa. Apakah kalian siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau gitu mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan lagu Malam Kudus.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Saat ini kami bersama menundukkan diri di hadapan-Mu, menyembah Engkau, bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau datang ke dunia, lahir di kandang yang hina. Engkau mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Bahkan saat ini, Engkau mau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara untuk setiap kami, supaya kami mengerti firman Tuhan, dan kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua di hari Natal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Kakak akan membacakannya untuk teman-teman semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah teman-teman ikut ya bersama-sama. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. 1, 2, 3. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi tidak boleh baca, semua harus hafal. 1, 2, 3. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Allah Immanuel selalu menyertai kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh. Teman-teman, Allah sangat mengasihi semua manusia. Semua diciptakan untuk kebahagiaan manusia. Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini dapat kamu makan buahnya. Hanya satu pohon saja, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, buahnya tidak boleh kamu makan. Karena pada waktu kamu memakannya, maka kamu akan mati. Wah, asik! Semua yang ada dalam taman ini boleh aku nikmati. Aku sungguh diciptakan istimewa, diberikan kecukupan dan kebahagiaan. Wah, aku sungguh bahagia. Bukankah Tuhan bilang bahwa semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan? Lihat itu di belakangmu. Coba kamu lihat buah ini, menarik kan? Ayo, ini buahmu. Tapi kan aku tidak boleh mengambil buah itu, apalagi memakannya. Siapa bilang? Boleh kok. Malah kalau kamu memakannya, kamu akan menjadi sama dengan Allah. Apa? Makan saja ya. Menjadi sama dengan Allah. Nih, udah ambil aja. Ini memang buat kamu. Aduh, aku jadi bingung. Aku harus mengambil buah itu atau tidak, teman-teman? Aku harus ambil atau tidak? Ambil saja. Yang benar aku harus ambil. Ambil saja. Aku jadi bingung. Ambil atau tidak ya? Ambil. Udah. Aku sudah bisa memutuskannya sendiri. Aku mau mengambilnya saja. Bagus. Oh tidak, gelap sekali. Aku takut. Ini karena semua dosaku. Aku tidak taat kepada Tuhan. Tenang, ada kami. Iya, kami bersamamu di sini. Aku takut. Aku ingin keluar dari sumur yang gelap ini. Kenapa harus menangis?
Aku akan memberitahukan cara agar kamu bisa keluar dari sumur ini. Sebentar ya. Ini. Dengan berbuat baik, kamu akan bisa keluar dari sumur ini. Berbuat baik. Ya. Aku akan berbuat baik. Aku akan menjadi anak yang penurut. Aku akan rajin pergi ke gereja. Aku akan rajin memberikan persembahan yang banyak. Aku akan belajar sungguh-sungguh. Dan aku akan tidak bisa dengan perbuatan baik. Lebih baik kamu menjadi anak yang nakal saja. Kamu kan sudah berdosa. Sekalian saja. Sini, aku bisikin. Aku akan menjadi jagoan di sekolahku. Kalau ada yang melawan aku akan skakmat. Ada yang mau melawanku? Aku punya banyak uang. Ini dompet mamaku. Aku ambil dari atas kulkas. Coba lihat, banyak uangnya. Aku kaya raya. Aku bisa beli apa saja. Asik. Aku bahagia sekali, senang banget. Wah, ada banyak situs. Wah. Dek, belajar. Ya ma, ini lagi belajar. Belajar online. Itu yang dilarang mamamu kan? Terus saja berbuat dosa. Dosa beranak cucu dosa. Wah, asik. Capek tidak? Aku tidak bahagia. Aku ingin lepas dari semuanya, Tuhan. Tolong aku, Tuhan. Aku mau lepas dari semua dosaku, Tuhan. Teman-teman, upah dosa ialah maut. Tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia yang adalah Tuhan, Dia mau datang ke dunia. Dia lahir di kandang domba yang hina. Dia jadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba. Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Seharusnya kita yang dihukum karena kita yang berbuat dosa, tapi Dia menggantikan kita. Tuhan Yesus baik ya? Teman kita. Tuhan Yesus adalah Immanuel. Dia menyertai kamu dan Dia mau menolongmu. Saat ini buka hatimu, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka Dia akan ada di hatimu dan Dia menolong kamu lepas dari sumur dosa itu. Wah, dia pasti diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa. Aku sering berkelahi, mencuri, melawan orang tua. Aku sering melihat situs-situs di internet yang sebenarnya tidak pantas aku lihat. Ampuni semua dosaku, Tuhan. Aku sadar Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosaku, Tuhan. Saat ini, Tuhan, aku membuka hati. Aku menerima Engkau masuk ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Selamatkanlah aku dari dosaku ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Aku merasa damai sejahtera. Aku lega sekali. Puji Tuhan, aku sangat bersukacita. Puji Tuhan. Wah, ada pertolongan dari Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, Engkau Immanuel, Allah yang selalu menyertaiku. Wah, selamat ya. Kamu sudah lepas dari sumur yang gelap dan penuh penderitaan itu. Yesus sekarang sudah ada dalam hatimu. Ingat, kapanpun kamu mati, kamu pasti masuk surga. Nah, teman-teman, kalau Yesus sudah ada dalam hati kita, maka kita harus rajin membaca firman Tuhan. Jangan lupa berdoa, bersekutu, dan ingat ya, kamu harus bersaksi bagaimana Allah Immanuel telah menyelamatkan kamu. Oke? Oke, mulai hari ini aku akan rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, bahkan rajin bersaksi. Aku tidak takut lagi untuk pergi ke ujung-ujung bumi memberitakan kabar keselamatan, karena aku yakin Allah Immanuel selalu menyertai aku sampai selama-lamanya. Aku paling tidak suka kalau ada anak yang percaya dan terima Tuhan Yesus dalam hatinya. Gagal lagi. Tenang aja kawan, coba lihat, masih banyak anak-anak di sini yang bisa jadi pengikut kita. Ayo, kita cari mereka. Gimana sih kamu? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kakak percaya firman Tuhan berbicara untuk teman-teman semua. Jika ada di antara teman-teman yang pada saat firman Tuhan itu disampaikan, Roh Kudus berbicara di dalam hati. Saya kak, saya orangnya. Saya adalah orang yang berdosa itu. Saya belum punya Tuhan Yesus dalam hati. Dan pada saat ini, di hari perayaan Natal ini, kamu mau sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Silahkan, kamu bisa taruh tanganmu di dada seperti ini, dan kakak ingin menuntunmu berdoa. Sekali lagi, yang mau datang kepada Tuhan, sadar sungguh-sungguh, Tuhan, saya yang sering berkelahi, saya yang sering marah, melawan orang tua, saya pernah mencuri, saya melihat situs-situs yang sebenarnya tidak pantas saya lihat, saya suka berbohong. Tapi saya bersyukur karena hari ini saya tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Dan teman-teman mau menerima Yesus di dalam hati. Yohanes 1 ayat 12 katakan, setiap orang yang percaya dan menerima Yesus di dalam hatinya, dia punya kuasa dan dia menjadi anak-anak Allah. Silahkan, siapa yang mau sungguh-sungguh taruh tangannya di dada, dan kakak mau menuntun teman-teman berdoa. Semuanya tutup mata. Yang sudah menaruh tangannya di dada, ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya pernah berkelahi, marah, melawan orang tua, berbohong, mencuri, melihat situs-situs yang tidak benar. Tuhan Yesus, ampuni semua dosa saya. Saya percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa saya. Ya Tuhan Yesus, saat ini saya membuka hati. Saya mengundang Engkau Tuhan, masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya saya menjadi anak Allah. Saya pasti masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Puji Tuhan, kakak masih akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, seluruh rangkaian acara yang memberkati kami.
hamba berdoa menyerahkan semua anak-anak yang ikut ambil bagian di dalam perayaan Natal ini. Engkau mengenal setiap pribadi. Hamba rindu supaya semua anak-anak sungguh-sungguh percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati mereka. Hamba juga berdoa dalam nama Yesus. Yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus, biarlah bertumbuh secara rohani, bahkan memberi diri untuk melayani Tuhan. Hamba berdoa di hari Natal ini, hamba rindu Tuhan memanggil di antara anak-anak yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus di tempat di mana mereka berada. Tapi ada di antara mereka yang dipanggil untuk menjadi saksi, menjadi misionaris yang tersebar di berbagai tempat di seluruh penjuru bumi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa menyerahkan semua orang tua dari anak-anak. Tuhan juga memberkati supaya orang tua dari anak-anak yang ada menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Hamba saat ini berdoa menyerahkan guru-guru sekolah minggu, para mentor dari anak-anak. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan membangkitkan semangat mereka untuk melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk gereja kami Tuhan berkati, untuk bangsa Indonesia Engkau juga memberkati bangsa kami. Teman-teman, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian dari saat ini bahkan terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Allah menyertai kita. Immanuel. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, yang memberikan pesan kepada setiap kita bahwa Tuhan, bahwa Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, yang memberikan pengharapan besar kepada setiap kita dan memberikan keselamatan yang besar. Jadi kita bersyukur dengan kehadiran Tuhan di dalam dunia ini dan menjadi sama dengan manusia, karena Dia memberikan pengharapan yang besar, yaitu keselamatan. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Anak-anak, tanda syukur kita kepada Tuhan karena Dia adalah Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Kita angkat satu pujian, yaitu Immanuel. Mari kita nyanyi bersama-sama pujian. Kita terus dengan semangat kami gerakannya. Silakan berdiri lagi. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia. Soraklah haleluya.
Wah, luar biasa. Dari awal sampai selesai kita bisa menikmati ibadah kita hari ini. Kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya kita mau menutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami banyak hal. Tuhan memelihara kami di masa pandemi. Kami boleh tetap merayakan Natal, boleh beribadah, dan ada banyak yang kami boleh syukuri, terutama kelahiran Kristus. Itu adalah hadiah yang terbesar di hidup kami. Yesus datang, lahir, dan hidup, bahkan mati, bangkit kembali. Itu adalah semua karya dari Kristus untuk menyatakan kasih-Nya kepada kami. Tuhan Yesus, kami kembali menyerahkan anak-anak kami di masa pertumbuhan ini. Tuhan, kami meminta supaya mereka boleh tetap kuat. Tuhan, tambahkan takut akan Tuhan. Tuhan, tambahkan mereka hikmat. Tuhan, tambahkan mereka kasih Tuhan, supaya mereka boleh bertumbuh, mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, dan mengasihi teman-temannya. Terima kasih untuk akhir tahun ini. Kami berdoa menyerahkan unit PGTK supaya semua ibu-ibu guru yang sudah mengajar, mengasihi mereka, Tuhan juga memelihara di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati mereka juga di dalam pekerjaan dan di dalam keluarga. Tidak lupa kami juga menitipkan untuk orang tua dari anak-anak kami. Di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, Bapa di dalam surga, kami memohon bahwa Engkau adalah Allah yang bersama kami, Allah yang berserta orang tua anak-anak kami juga. Kiranya Tuhan terus memberikan jalan keluar di dalam setiap pergumulan dan permasalahan yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami merayakan Natal ini oleh karena Kristus senantiasa bersama dengan kami semua. Kami menutup ibadah ini di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Good job. Terima kasih kalian tadi sudah mengikuti ibadah Natal kita dengan luar biasa. Kalian mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Ibu-ibu guru bangga dengan kalian semua. Dan teman-teman, kemarin waktu kita lagi nunggu Natal datang, kita sempat mengadakan lomba. Dan hari ini ibu guru akan mengumumkan siapa pemenang lomba Natal kita. Silakan. Pengumuman lomba Natal. Lomba menyanyi KB. Juara Feliz 1 Navidad. Aurora. Feliz Navidad. Juara 2 Ellen. Felicidad. Juara Feliz 3 Navidad. Joe. Feliz Navidad.
juara tiga. Piña. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Selamat untuk teman-teman yang menang. Terima kasih, kalian luar biasa. Dan terima kasih untuk semua yang sudah bekerja keras untuk ikut lomba. Kalian semua sungguh luar biasa. Dan terima kasih sudah mengikuti ibadah sampai selesai. Luar biasa. Dan teman-teman, kita akan menutup ibadah kita. Dan ibu-ibu guru ingin mengucapkan kepada kalian, Kami, guru dan karyawan KB dan TK Kristen Tunas Kasih mengucapkan selamat